Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku Anti Quest, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mereview, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita masih masuk ke dalam segmen Moodle Series, di mana saya seperti biasa akan menjelaskan berbagai fitur-fitur yang tersedia pada LMS Moodle. Nah, jika Anda menonton video saya sebelumnya, Anda mungkin sudah mendapatkan penjelasan tentang satu fitur terakhir dari Moodle Activity yang kita beri, yang bernama H5P, ya. Dan H5P ini adalah suatu aplikasi yang sangat kompleks, baik dari cara penggunaan, cara pembuatannya maupun nanti kegiatan pembelajaran dapat dihasilkan. Nah, dalam video kali ini saya akan secara khusus fokus kepada menggunakan aplikasi Lumi ya untuk membuat H5P. Nah, dalam penjelasan saya sebelumnya saya juga sudah menyebutkan bahwa Lumi itu dapat diakses secara standalone, jadi Anda boleh mendownload aplikasinya di website resmi Lumi ya, yang sudah saya tunjukkan. Atau Anda juga bisa menggunakan versi Microsoft Store, yaitu yang bisa langsung diinstal dari Microsoft Store Anda ya, dengan catatan bahwa Windows yang Anda gunakan itu resmi dan sudah memiliki akun Microsoft terlebih dahulu ya. Sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya, oleh karena itu jika Anda belum menonton silakan tonton terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam tutorial. Pertama saya akan menunjukkan dulu aplikasi Lumi yang sudah kita install sebelumnya ya. Nah, ini tampilan Luminya sederhana sekali ya. Kita cukup untuk sementara ini kita cukup fokus kepada editornya di sini. Jadi ada H5P editor, kita klik ya. Kemudian di dalam H5P editor lagi ada dua menu, yaitu Open Existing H5P, yaitu digunakan untuk mengakses kembali, mungkin perlu mengedit ya aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Lumi, atau kita membuat yang baru. Nah, sekarang saya akan coba mulai dengan membuat yang baru terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini seperti yang ditunjukkan juga sebelumnya, bahwa Lumi itu sebenarnya terdiri atas berbagai sub aplikasi gitu ya. Nah, ada banyak sekali dan nanti boleh kita coba beberapa di antaranya yang paling menarik, dan nanti berdasarkan request dari Anda kita juga bisa fokus kepada salah satu mungkin yang lain ya, yang mungkin agak sedikit kurang biasa ya, kurang umum. Tetapi kita akan coba dulu dengan yang gampang-gampang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan satu yang namanya multiple choice. Ini adalah salah satu mungkin plugin yang sub aplikasi yang paling sederhana ya, yang seperti namanya digunakan untuk membuat multiple choice question. Cuman nanti kalau Anda lihat di multiple choice question ini kita hanya bisa membuat satu pertanyaan saja, tapi tidak apa-apa karena ini memang tujuannya hanya untuk memberikan penjelasan umum ya. Nah, kita akan klik dulu multiple choice di sini, dan kalau Anda lihat tampilan sebenarnya cukup familiar ya, tidak terlalu aneh ya. Kita cukup memberikan title ya, nama kuisnya dulu, misalnya kita sebut saja quiz 1 ya. Kemudian di bagian medianya di sini kita bisa mengisi questionnya atau stem ya, istilah dalam assessment namanya stem, batang tubuh soalnya, kemudian baru kemudian menambahkan option. Nah, kita buat satu contoh sederhana saja, misalnya misalnya Andy my best friend ya. Lalu kemudian kita ini batang tubuhnya, stemnya, kemudian kita buat kuncinya ya. Oke, kita buat kunci yang benar dulu, is ya. Kemudian di sini jangan lupa centang correct ya. Nah, kemudian kita buat opsi keduanya sebagai distractor ya, istilahnya M. Kemudian kita di sini hanya ada dua option. Kita boleh tambahkan dengan klik add option, kemudian kita tambah misalnya R. Kemudian kita tambah satu lagi option lah ya, gitu ya, supaya cukup meriah. Ada empat opsi ya. Nah, salah satunya seperti yang saya tunjukkan tadi harus ditandai sebagai correct ya. Ini adalah kunci jawabannya. Jangan lupa untuk dicentang. Nah, kemudian yang menariknya di bagian bawah setiap opsi ini ada
tips and feedback ya. Jadi kita bisa memberikan feedback jika si anak tadi apa namanya itu mungkin menjawab yang salah gitu ya. Kita coba saja ya. Dan nanti ini akan menjadi paradigma untuk yang lain. Artinya dalam berbagai sub aplikasi Lumi ini semua tersedia fitur feedback sehingga Anda bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih berarti begitu ya. Jadi kalau anak misalnya salah menjawab, dia tahu kenapa salah menjawab ya. Kemudian di sini message displays if answer is selected, ini akan kita isi dulu. Misalnya saya akan bilang begini ya, congratulations, you answered correctly. Ya. Nah ini ya, jadi menjadi penyemangat, artinya kita bisa menampilkan ini. Kalau mereka memilih jawaban ini berarti benar. Nah mereka mendapatkan ucapan selamat. Ya ini untuk yang ini. Ya, message display if answer is selected. Nah, selain itu ada lagi yang namanya tip text. Ini juga bisa kita gunakan kalau kita ingin memberikan semacam tips, ya penjelasan lebih lanjut tentang opsinya. Ya, tapi tidak saya gunakan sekarang. Dan yang sebaliknya di sini message display if answer is not selected, ini juga tidak saya gunakan. Nah, bagaimana dengan yang salah? Saya mungkin akan membuat juga tips ya di sini. Misalnya, sorry, please try again. Jadi kalau misalnya mereka menjawab salah, mereka akan dapat jawaban yang seperti ini ya, responnya seperti ini. Nah, kayak copy dulu supaya bisa kita gunakan untuk yang lain ya. Karena asumsinya kan yang lain adalah salah gitu. Pak, pilihannya salah, yang benar adalah yang pertama tadi. Oke. Nah, oke, sudah selesai. Nanti yang lain-lain kita bisa abaikan saja terlebih dahulu. Opsi-opsinya nanti kita akan eksplor sesuai kebutuhan di perjalanan kita nanti. Nah, mungkin yang sedikit perlu saya buka di sini adalah behavioral settings, di mana secara defaultnya nanti ketika kita membuat paket X5P dengan Lumi, dia akan tersedia tombol retry, ya, show solution untuk memberikan kesempatan anak untuk mengulang kembali jawab pertanyaan yang salah, atau kemudian kalau memang dia sudah nyerah, kemudian dia ingin tahu apa jawabannya, ini bisa kita aktifkan. Nah, kebutuhan ini memang saya yakin sangat tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau seandainya memang digunakan untuk sifatnya membelajarkan ya, artinya anak belajar sesuatu dan mereka punya teman untuk berinteraksi lah ya, kira-kira begitu. Artinya kalau salah mungkin ada bantuannya. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan H5P ini untuk yang lain, misalnya untuk ujian, ya mungkin kita harus nonaktifkan. Nah, sementara mungkin saya akan biarkan saja dulu ini aktif. Nah, satu yang mungkin cukup menarik, itu ya, adalah randomize di sini. Ini biasanya kita aktifkan supaya nanti ketika ditampilkan berkali-kali itu nanti urutan opsinya berbeda-beda. Jadi tidak harus selalu yang pertama itu muncul duluan gitu ya, nanti bisa bolak-balik gitu. Nah, yang lainnya silakan kita biarkan saja dulu. Nah, ini kira-kira sudah siap satu pertanyaan ya. Nah, oke, sekarang kita ingin melihat apa hasilnya. Kita view dulu, kita klik view. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti kira-kira paket yang kita siapkan tadi akan berbentuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba dulu menjawab ya. Misalnya saya klik kunci yang benar dulu ya. Kita klik is, kemudian kita cek di sini. Nah, maka dia akan mengeluarkan feedback yang sudah kita tulis tadi, congratulations tadi ya. Kemudian di sini tambahan yang mempermanis tampilannya adalah bintang di sini ya. Kalau Anda perhatikan dia bisa menampilkan jawaban jawaban yang benar ya, berapa jumlah soal yang benar, kemudian ada bintangnya ya. Kalau nanti kita menggunakan quiz ya yang bisa menampung lebih dari satu pertanyaan, ini akan lebih menarik lagi karena dia akan rollingnya sesuai dengan berapa jumlah benar salahnya. Oke, sekarang kita akan tampilkan yang sebaliknya. Kita refresh saja sekali, kemudian kita coba bagaimana kalau jawaban saya salah. Misalnya saya pilih yang salah dan saya klik cek. Nah, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini didampingi dengan show solution dan retry ya. Karena tadi kan dikatakan kalau misalnya salah, dia punya tombol retry. Ya, ini bisa kita aktifkan, nonaktifkan sesuai kebutuhan dan tujuan dari pembuatan konten ya.
Oke, kita klik retry, kita coba lagi yang salah lagi sekali lagi, kemudian kita cek. Nah, di sini juga salah, kemudian kita bisa melihat menunjukkan solutionnya, salah yang mana benarnya gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini. Oke, kalau kita klik show solution, dia akan tampilkan yang benar ini loh sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuatnya sederhana, tapi bisa juga membuatnya menjadi kompleks sehingga apapun yang dikerjakan siswa benar atau salah itu akan memberikan feedback yang membelajarkan. Nah, ini satu fungsi yang menarik. Oke, kita sudah siap. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa dengan membuat paket SPIP dengan Lumi ini kita nanti akan punya dua alternatif output ya. Nah, output pertama yang mungkin Anda sudah antisipasi adalah bahwa kita akan membuat paket yang nanti terintegrasi dengan Moodle ya. Nah, itu satu, tetapi ada satu lagi yang juga bisa digunakan adalah Lumi dapat digunakan untuk menghasilkan file berekstensi HTML. Jadi satu file HTML yang nanti bisa diakses, dibuka dengan menggunakan browser pilihan kita ya, boleh menggunakan apa namanya itu Chrome ya, atau Firefox atau apa ya. Tetapi pada dasarnya bisa dibuka dengan browser. Dan nanti file HTML ini bisa dikerjakan oleh siswa dengan ataupun tanpa koneksi internet. Nah, ini sangat menarik ya untuk alternatif pembelajaran asinkron ya. Nah, mari kita coba dua-duanya. Kita akan mulai dengan yang alternatif keduanya. Kita akan melakukan namanya export ya. Jadi pertama kita klik file, kemudian kita export. Nah, kalau di export nanti akan ada beberapa pilihan di sini ditampilkan ya. Untuk sementara kita abaikan saja pilihannya, sudah yang ini aja ya. Format yang kita gunakan namanya all-in-one HTML file. Jadi nanti satu file itu berisi script, berisi CSS dan lain-lain. Jadi kita cuma punya satu file saja, tunggal gitu ya. Jadi bisa digunakan nanti dalam pembelajaran. Nah, kita klik export ya. Oke, nah beberapa saat dia akan menyimpan ke dalam apa? Saya sudah siapkan satu folder khusus ya. Nah, namanya nanti akan sesuai dengan nama file yang kita buat tadi. Nah, untuk HTML ya, karena HTML ini peka dengan huruf besar, huruf kecil dan juga spasi, saya menyarankan kita tidak menggunakan spasi tapi kita pakai underscore ya. Jadi kita namai quiz underscore 1 gitu. Ya, ini contoh saja. Klik export. Nah, dia akan tersimpan dalam bentuk file yang berekstensikan HTML atau HTML ya, yang nanti kurang lebih ikonnya akan sesuai dengan icon browser default kita. Jadi kalau saya pakai Chrome, maka nanti ikonnya adalah icon Chrome gitu ya. Nanti kita tunggu sebentar, ini prosesnya kadang-kadang sering agak macet di tengah jalan gitu ya. Tapi pada dasarnya filenya sudah siap. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah tersimpan. Saya akan apa ya? Kita akan ekspor sekali lagi karena saya ingin menunjukkan hasilnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah membuat file dan kalau Anda perhatikan di sini saya tunjukkan agak besar ya di folder sini. Jadi oke, sebentar. Saya pindahkan tampilannya ke sini. Nah, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini tampilan filenya sudah jadi, namanya quiz underscore one dan ikonnya adalah icon apa? Chrome, karena saya menggunakan Chrome sebagai default ya. Nah, kalau ini kita kirimkan ke siswa lalu siswa mengkliknya, ya, saya akan tunjukkan. Saya akan langsung klik di sini. Dia akan menampilkan satu file apa? Membuka browser ya. Oke, kita kembali ke browser. Nah, ini adalah tampilan file yang di browser tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ URL-nya adalah link ke apa namanya itu, ke folder tempat kita menyimpannya, dan ini adalah satu paket HTML yang bisa digunakan secara interaktif ya. Kita klik, kita coba dulu ya. Oke. Nah, ini nah, menarik ya. Kita coba refresh sekali lagi, lalu kita coba jawaban yang salah, kemudian kita klik cek. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih ini adalah alternatif yang pertama yang kita coba, yaitu mengekspornya ke dalam bentuk namanya HTML.
Nah, tetapi sebenarnya yang lebih sesuai atau mungkin sesuai dengan arah tutorial kita adalah kita dapat menggunakan Lumi ini untuk membuat satu file yang namanya file H5P. Oke, saya kembali dulu ke menu tadi. Nah, jadi instead of ya, bukannya kita mengekspor tadi kita boleh mengklik save ya, kita save karena native-nya nanti file yang sudah kita buat ini akan berbasiskan namanya H5P. Oke, kita kasih nama juga sama quiz1. Kita klik save ya. Jadi bedakan antara save dengan export. Jadi export itu untuk HTML standalone, sedangkan yang H5P ini adalah untuk aplikasi yang nanti bisa terintegrasi ke Moodle. Kita tunjukkan lagi ya, kita akan lihat hasilnya. Oke, kita pindahkan dulu sebentar ke sini. Oke, nah ini tampilannya, saya perbesar sedikit. Ya. Bentar, kita perbesar. Nah, ini ikonnya. Ya. Oke, sudah kelihatan besar ya. Nah, ini adalah dua file yang berbeda. Satunya adalah file HTML ya, yang ikonnya icon Chrome itu. Sedangkan satu lagi adalah file Lumi, file H5P ya, ekstensinya H5P dengan icon yang bertuliskan Lumi. Nah, ini adalah file mentah yang nanti bisa kita integrasikan ke Moodle ya. Jadi target kita kalau kita ingin mengelola Moodle, kita harus menyiapkan file yang seperti ini ya. Dengan tadi metodenya adalah dengan menggunakan save ya. Kalau export itu akan menghasilkan HTML. Nah, sekarang saya pikir kita sudah sampai ke pembuatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menguploadnya ke Moodle ya, mengintegrasikan ke Moodle. Nah, oke, kita klik login dulu ya. Seperti biasa saya akan terlebih dahulu login ke kelas saya. Oh, sebentar. Salah. Oke, sudah. Kita masuk ke Moodle course dan seperti biasa sebelum kita bisa menambahkannya, kita akan mengubah ke mode edit dulu, edit mode ya. Dan kita scroll ke tempat yang kita inginkan di sini. Kemudian kita klik add activity or resource. Nah, ini kebetulan sudah saya start ya, tetapi sebenarnya activities itu adanya di sini. Namanya H5P. Kita klik H5P, kemudian kita berikan standar ya, berikan nama dulu quiz1 misalnya. Kemudian kita buat namanya multiple choice quiz. Nah, ini penanda saja karena nanti saya akan memajang berbagai quiz-quiz ya, kita kasih 01 aja nanti karena banyak sekali ya. Oke, memajang berbagai bentuk kegiatan pembelajaran menggunakan H5P. Jadi kita kasih kode saja supaya kita tahu ya. Nah, yang paling penting bagiannya di sini adalah package file. Jadi karena kita harus mengupload file H5P yang sudah kita buat tadi. Jadi caranya klik ini ya. Mungkin tidak nampak. Oh ya, nampak. Oke. Kita klik choose files. Kemudian kita pilih yang tadi, jangan salah, yang harus diupload adalah file H5P berikonkan Lumi ya. Klik open. Oke, kemudian langsung diupload. Oke, nah lanjutnya nanti kita tidak akan bahas terlebih dahulu lengkap-lengkap ya opsi-opsi yang pada Moodle ini, tapi kita akan skip untuk keterangan berikutnya. Tapi secara umum standar, dan Anda yang sudah mengikuti video saya cukup banyak, saya yakin sudah cukup paham dengan opsi-opsi yang mungkin muncul di Moodle ya. Oke, selesai kita klik, kita save and return saja dulu supaya kita bisa lihat tampilan luarnya. Nah, ini adalah H5P quiz-nya. Ya, saya matikan mode edit terlebih dahulu supaya lebih real kelihatannya. Ya. Nah, ini adalah quiz yang sudah kita buat tadi. Ya, kalau kita klik, ya. Nah, ini mungkin akan butuh waktu sedikit karena dia akan menampilkan skrip yang sudah dibuat tadi. Ya, nah ini tampilan dasar dari Luminya. Ya, kita coba.
kita klik is, jawabannya, kemudian kita klik cek. Nah, dia akan menampilkan hal yang sama dengan yang ada di browser tadi yang versi HTML ya. Cuman artinya ini langsung tercatat di terintegrasi ya, terembed ke dalam Moodle course-nya. Oke, saya mungkin tampilkan, kita tukar dulu role kita sebagai student biar nampak lebih real lagi untuk student kita, apa yang mereka bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan student. Saya tunjukkan tadi, misalnya saya klik yang salah ya, cek, kemudian di sini kelihatan salah, kemudian ada feedback yang sudah saya siapkan, dan ada tombol retry. Kita klik retry, kita jawab yang benar, kemudian kita klik cek. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita buat tadi. Nah, pemirsa, jadi kira-kira begitu adalah gambaran dasar bagaimana cara kita menggunakan Dumi untuk membuat satu package S5P yang kemudian kita integrasikan, kita upload ke dalam Moodle course kita. Jadi kalau Anda lihat tadi banyak sekali fitur-fitur dari Lumi yang nanti akan kita coba bahas ya satu persatu. Kita akan mulai dari yang paling umum dulu sampai yang mungkin jarang digunakan atau jarang terlihat. Tapi nanti yakinlah, saya janji dari sekarang bahwa akan banyak sekali fitur-fitur menarik yang akan sesuai dengan banyak sekali teori-teori pembelajaran ya. Karena mungkin sebagai pengingat saja kepada kita semua bahwa seharusnya teknologi itu mendukung teori-teori pembelajaran atau pedagogi, jadi bukan sebaliknya gitu. Jadi kita akan melihat ada fitur-fitur teknologi yang menarik yang nanti akan sesuai dengan penjelasan-penjelasan pedagogis dalam pembelajaran. Nah, kita akan coba lihat satu persatu, dan Anda juga kami persilakan untuk membuat request kalau ada satu fitur menarik yang Anda lihat, atau mungkin sebaliknya kita coba dengan tantangan, misalnya saya ingin pembelajaran modelnya seperti ini, kira-kira bisa Anda diwujudkan dengan Lumi. Nah, nanti kita akan coba bahas sesuai dengan request dari Anda. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus menonton channel ini dan like, share, dan subscribe kalau berguna. Dan semoga kita akan bisa menghasilkan karya-karya lain di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, Calling on Request, Promoting Computer Assisted Language.